Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya, mahasiswi PPG Fitria Dwi Septiani dalam edisi Renungan Malam Selasa 27 September 2022. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat hari ini, Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan dan membacakan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada saat hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan di sini saya memberikan sebuah tema kecil, yaitu kekayaan dan kekuasaan. Firman Tuhan kita pada hari ini berisikan sebuah panduan hidup bagaimana pengikut Kristus menghidupi kehidupannya sehari-hari. Salah satunya melalui hardikan atau kata-kata yang keras kepada orang kaya. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga juga menyebutkan bahwa akan ada masanya mereka meratap karena segala harta yang mereka kumpulkan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya menjadi kaya tidaklah salah. Tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Namun ada orang-orang kaya yang mengumpulkan hartanya secara atau dengan cara yang tidak benar. Mereka berbuat tidak adil. Dengan tega mereka juga menahan upah buruhnya yang telah bekerja keras. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang keempat. Dan pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, kita juga bisa melihat bahwa mereka hidup dengan berpoya-poya. Mereka menghakimi, bahkan mereka juga membunuh orang benar yang tidak dapat melawan mereka. Bila kekuasaan berada di tangan mereka, mereka hanya mementingkan diri sendiri dan harta kekayaannya. Maka ujungnya adalah penyengsaraan kepada sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai setara dengan sesama. Pada zaman sekarang, sudah sedikit sekali orang kaya yang dapat menahan upah dari pekerjanya. Karena ada undang-undang yang mengatur dan mengikat mereka. Namun, masih saja terdapat beberapa ketidakadilan dalam bentuk perilaku. Yaitu yang pertama, dalam pemberian upah. Yang kedua adalah perlakuan semena-mena mereka. Yang ketiga, tidak memberikan waktu libur dan istirahat kepada pekerjanya. Yang keempat adalah kata-kata yang keras. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pemecatan tanpa dasar, hukum yang jelas. Seolah-olah para pekerja tidak memiliki harkat dan martabat
Karena itu majikan yang kaya lebih mementingkan kekayaan dan keuntungan untuk dirinya sendiri daripada memanusiakan pekerjanya. Nah, kepada orang kaya yang seperti inilah kecaman yang diberikan Yakobus untuk ditujukan kepada mereka melalui nas hari ini. Memang tidak semua orang mendapat peran dan berkat dari Tuhan sebagai pengusaha yang kaya. Lebih lanjut, semua pengusaha memakai kekayaan sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pengusaha perlu menyadari bahwa posisi dan hartanya adalah titipan dari Tuhan. Evaluasi diri yang dapat dilakukannya adalah bagaimana usahanya dapat terus berjalan dan kesejahteraan buruh yang bekerja dapat terpenuhi. Inilah yang dapat kita pelajari dalam nas hari ini. Baiklah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu kita yang hidupnya dalam harta yang berlebihan atau harta yang lebih atau kehidupan yang berkecukupan. Mari kita bersyukur jika kita mempunyai pekerja-pekerja yang ikut bekerja kepada kita. Mari kita memperlakukan mereka dengan baik selayaknya Tuhan memperlakukan kita dengan baik, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang banyak. Jika kita menjadi pemimpin, marilah kita menjadi pemimpin yang bijaksana, yang dapat memimpin dengan baik dalam kehidupan kita, sehingga para pekerja-pekerja yang bekerja dengan kita dapat merasakan kasih Tuhan serta berkat melalui kehidupan kita. Semoga firman hari ini dapat semakin memperteguh iman dan kepercayaan kita, sehingga kita dimampukan dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kita kasihi serta orang banyak. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami, segala puji dan syukur yang tak henti-hentinya kami panjatkan kepada Kamu, sehingga Tuhan Yesus Engkau menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh diperdengarkan dalam firman ini serta merenungkannya. Semoga firman yang kami dengarkan ini dapat menjadi pedoman serta pelita dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai orang-orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang banyak melalui kehidupan kami. Sertai seluruh kehidupan kami. Dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.